Oke, kita lanjutkan. Terakhir kita punya kriteria kapan suatu subhimpunan merupakan suatu grup. Berikutnya ada kriteria lain yang lebih mudah kalau kita tahu bahwa grupnya grup 3. Kita punya akibat 2.4 yang mengatakan kalau G grup 3, kemudian kita punya subhimpunan dari G yang tertutup terhadap perkalian, maka S subgrup dari G. Nah, kalau kita lihat kriteria kapan suatu subhimpunan itu merupakan suatu grup, berarti syarat yang kurang agar dia menjadi grup apa? Ini yang kenapa? Tertutup terhadap perkaliannya sudah, tidak hampanya sudah, tinggal identitasnya akan otomatis dipenuhi sebetulnya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, syarat bahwa si subhimpunan yang memuat identitas itu sebetulnya bisa digantikan dengan S-nya tidak hampa. Ya. Tapi ada baiknya kita mengingat seperti itu ketika kita ingin membuktikan bahwa suatu subhimpunan itu bukan subgrup. Kalau identitasnya tidak di sana, otomatis dia bukan subgrup. Oke, jadi yang kurang cuma dia tidak, kita harus tunjukkan bahwa setiap unsur DS punya inverse. Oke, ambil SDS. Kalau kita bentuk himpunan seperti ini otomatis akan menjadi subgrup. Setiap kali kita ngambil unsur di G, kemudian kita himpun semua perpakatan dari unsur tersebut, dia otomatis jadi subgrup. Ini subgrup dari G, khususnya ada M sehingga S plus M sama dengan 1. Berarti inverse dari S-nya ini biar yakin aja. Jadi inverse-nya adalah SM-1. Inverse dari S adalah S pangkat M-1 yang termuat di S. Dan ini termuat di S. Kenapa ini termuat di S? Kan kita inginnya setiap unsur di S punya inverse di unsur S. Ini termuat di S karena tertutup terhadap perkalian. Kita kalikan berapa kali pun S dengan dirinya sendiri, karena dia tertutup terhadap perkalian, dia masih di S. Oke, berikutnya ada subgrup yang berkaitan dengan homomorfisme. Misalkan kita punya homomorfisme dari G ke H. Kita definisikan inti dari F atau juga kernel dari F sebagai himpunan semua unsur G yang dipetakan menjadi identitas di A, di G di G, sehingga Fg sama dengan ini. Ini saya akan menuliskan kadang-kadang identitas sebagai E, kadang-kadang sebagai 1 ya. Jadi dua-duanya juga identitas. Kemudian peta dari F, atau bahasa Inggrisnya image dari F. Ini himpunan semua hasil peta dari semua unsur di G. Jadi kita kenakan F ini kepada semua unsur di G. Ini nanti Anda periksa bahwa keduanya merupakan subgrup. Inti dari F, subgrup dari ini tentunya.
karena unsur-unsurnya adalah himpunan bagian dari G. F subgrup dari G, kemudian total dari F subgrup dari what? Ini Anda tinggal menggunakan kriteria kapan suatu subhimpunan merupakan subgrup. Ini tidak hampanya masing-masing jelas karena identitas merupakan unsur di inti. Karena menurut sifat homomorfisme, identitas akan dikatakan identitas juga. Jadi identitas di G adalah unsur di sini, identitas di H unsur di sini. Jadi kedua-duanya tidak hampa. Tinggal ngecek apakah dia tertutup terhadap kalian dan setiap unsur inputsnya ada di situ. Oke, berikutnya adalah bahwa kita bisa mendapatkan grup dengan mengiriskan sembarang banyaknya grup. Kita punya teorema jika G alpha subgrup dari G, setiap alpha di indeks, jadi entah indeksnya apa, kita punya subgrup sebanyak indeks ini. Maka irisannya juga merupakan subgrup dari Oke. Buktinya kita ingin Anda boleh mempergunakan identifikasi yang dua tahap, tertutup terhadap perkalian dan inverse, atau juga yang satu tahap bahwa setiap kali kita ambil unsur di himpunan ini, X di situ, X inverse-nya di situ juga. Pertama, untuk menunjukkan tidak hampanya, karena EG termuat di alpha untuk setiap alpha, maka jelas ini juga termuat di irisannya. Jadi ini tidak hampa. Yang berikutnya, ambil XY di sini. Karena kita ingin menunjukkan setiap kali kita ngambil dua unsur di sini, XY inverse-nya masih di situ juga. Tapi kita somehow ingin mempergunakan fakta bahwa masing-masing G alpha ini merupakan subgrup. Kalau kita punya suatu unsur termuat di irisan ini, artinya apa? Artinya masing-masingnya termuat di alpha untuk sosial alpha. Jadi XY anggota di alpha setiap alpha. Tapi karena G alpha-nya subgrup, maka kita punya apa? Maka XY inverse anggota alpha. Dan ini berlaku untuk setiap alpha. XY inverse karena dia termuat di G alpha untuk setiap alpha, berarti termuat di irisan. Oke, ini telah menunjukkan bahwa seberapa banyak pun kita punya subgrup dari G, kalau kita iriskan hasilnya jadi subgrup. Subgrup terkecil. Kenapa? Subgrup terkecil. Subgrup terkecil yang apa? Subgrup terkecil dari G. Belum tentu juga. Subgrup terkecil di G kan identitas saja. Definisi G grup, kemudian kita punya X himpunan dari G. Kasihkan dengan sebelumnya kasihkan dengan ini sebut
subgrup yang dibangun oleh X ini adalah merupakan irisan semua subgrup dari G yang memuat X. Jadi kita punya grup G dan X di sini. Dan misalkan ini ada grup, ini G1, subgrup G2, G3. Kita iriskan semuanya. Oke. Kalau X-nya hanya berupa singleton atau himpunan yang berisi satu unsur saja, jika X sama dengan A, ini kita tulis sebagai ini aja. Jadi ini ekivalen dengan pendefinisian dari subgrup yang dibangun oleh A. Ketika X-nya merupakan himpunan dengan satu unsur saja. Kalau X-nya berhingga, pokoknya selama berhingga kita tuliskan X-nya itu himpunan subgrup yang dibangun oleh X sebagai begini atasnya. Jadi kita hilangkan notasi himpunan. Jadi ini dipahami sebagai irisan semua subgrup yang mengandung semua unsur kunci. Menurut tadi kan, kalau kita iriskan hasilnya juga subgrup. Nah, tapi kita ingin memahami lebih dalam tentang si X ini. Tadi kan deskripsinya cuma dua. Si X ini kita ambil semua subgrup yang memuat X. Memuat itu artinya si X-nya subset dari grup-grup tadi. Kita iriskan hasilnya jadi grup. Tapi kita ingin tahu secara persis unsur-unsur di X ini. Jadi apa saja unsur-unsur di X? Sebelum kita pelajari apa unsur-unsur di X, kita perlu sebuah konsep, yaitu kata di X. Jadi pertama, kalau X ini definisikan X aksen sebagai himpunan semua X inverse yang X-nya ada di X. X kan subhimpunan dari grup G. Setiap unsur di X punya inverse, tapi inverse-nya di G. Kita nggak tahu inverse-nya ada di mana. Yang jelas inverse-nya ada di G. Kita kumpulkan semua inverse dari unsur-unsur di X sebagai X aksen. Kemudian kita definisikan suatu kata pada X adalah unsur berbentuk X1, X2, X3 dengan masing-masingnya either di X atau di X dengan XI anggota X atau anggota X aksen untuk setiap itu. Ya seperti ini aja, seperti kita punya kata yang alfabetnya berasal dari X atau Z. Kalau alfabet yang normal kan dari A sampai Z. Ketika kita membentuk kata, artinya kita yang menuliskan beberapa buah huruf. Di sini juga seperti itu. Tapi huruf-hurufnya hanya boleh berasal dari X atau berasal dari Z. Misalkan kita tuliskan misal
himpunan semua kata pada X. Nah, pertama kita amati bahwa W ini mungkin memang aja. W merupakan subgrup dari Y. Kenapa? Kalau kita punya dua buah kata, kita kalikan, artinya cuma katanya dua kata itu kita sambungkan aja. Jadi kita punya katanya lebih panjang. Artinya himpunan kata-kata pada X itu tertutup terhadap perkalian. Kalau kita inverskan, apakah inversnya masih berupa kata juga? Kalau kita punya atau nah ini suatu kata di W, inversnya apa? X inverse, X2 inverse. Oke. Tapi masing-masing unsur X ini anggota X atau anggota Z. Kalau kebetulan katakanlah X2-nya anggota X, berarti X2 inverse-nya anggota Z. Kalau kebetulan X1-nya anggota XZ, maka inverse-nya anggota X. Jadi ini menunjukkan bahwa inverse-nya masih di W juga perkalian dua buah kata merupakan kata di X juga. Perkalian dua kata masih merupakan unsur di W. Oke, ini menunjukkan bahwa W-nya subgrup dari G. Untuk tidak hampanya, ya identitas dia merupakan unsur di sebentar. Identitas unsur di situ bukan? Kita ambil sebarang unsur di X dikalikan dengan inverse. Jadi ini X inverse anggota ya, ini X-nya oke. Ini untuk sementara X-nya tidak hampa aja ya. Nanti untuk yang hampanya kita lihat anggota W. Ini nah, berikutnya akan ditunjukkan bahwa subgrup yang dibangun oleh X itu tidak lain isinya adalah himpunan kata-kata pada X, atau W ini adalah himpunan yang dibangun subgrup yang dibangun oleh X. X himpunan subgrup yang dibangun oleh X adalah, sebelum membuktikan jadi kan si X juga bisa kita tinjau sebagai subgrup terkecil, subgrup dari G terkecil yang memuat X. Apa maksudnya terkecil? Artinya kalau ada subgrup lain yang juga memuat X, subgrup lain tersebut harus juga memuat ini. Jika ada H subgrup dari G sehingga H memuat X, maka kalau kita bandingkan si subgrup ini dengan subgrup X yang sama-sama memuat X, karena dia paling kecil, maka H memuat. Jadi untuk menunjukkan subgrup yang dibangun oleh X itu sama dengan W, kita cukup tunjukkan saja bahwa si W ini memuat X, dan kalau ada subgrup lain yang memuat X, dia juga harus memuat W. Sama kenapa si W-nya memuat X, jelas nggak? W memuat X.
himpunan semua kata-kata pada X. Setiap unsur di X ya kata dengan 10. Kan di sini kan dia boleh unsur di X atau boleh unsur di X. Panjangnya terserah, asal berhingga aja. Kalau panjangnya 1 dan kita ambil unsurnya unsur di X, dia juga merupakan kata di W. Jadi jelas bahwa si X itu termuat W. Karena X itu sama aja dengan salah satu kata-kata di W yang panjangnya. Oke, berikutnya berarti apa ya? Kalau kita ingin menunjukkan bahwa dia sama dengan W, kita ingin tunjukkan bahwa si W ini adalah subgrup terkecil yang memuat X. Ini kita sudah lihat bahwa dia memang memuat X. Tapi sekarang kita perlu tinjau subgrup yang lain yang memuat X. Kita ambil sembarang subgrup lain yang memuat X. Kita harus tunjukkan bahwa subgrup tersebut harus juga memuat W. Jadi ambil H subgrup dari G dengan H memuat X. Kita ingin tunjukkan apa? H-nya memuat W. Ambil sebuah kata di W. Ini bentuknya kan seperti ini, dengan XI anggota X atau X Z. Oke, kita harus tunjukkan dia anggota H. Kan kita ingin menunjukkan bahwa H memuat W atau W memuat atau W termuat di H. Gimana caranya? Jika XI anggota X, karena X termuat di H, maka apa? XI anggota H juga. Bagaimana dengan kalau XI-nya anggota X aksen? Jika XI anggota X aksen, maka XI inverse-nya anggota X kan? Ini termuat di H juga. Tapi karena H-nya subgrup, maka inverse-nya dari dia termuat di H juga. Oke. Jadi masing-masing penyusun si kata ini merupakan unsur di H. Sekarang perkaliannya masih di H? Karena hanya subgrup. Akibatnya X1, X2, XT anggota H. Karena H tertutup dengan perkalian. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa si W ini termuat di apapun subgrup yang memuat X, maka dia akan memuat H juga. Ini memang si subgrup yang dibangun oleh X itu isinya adalah kata-kata pada X. Jadi berupa barisan unsur-unsur yang masing-masing komponennya adalah unsur di X atau unsur di Y.